presiden goblok. Udah menteri agamanya saudara sesat, kurang ajar, korinya dajjal, istananya menjadi istana iblis. Limited edition ini. Muka-muka impor. Kalau lo kan muka lokal. Hidung pesek, pipi tembem. Mata belok. Persis kayak celengan Semar. Celengan Semar. Celengan Semar. Apa? Katanya Ma'ruf Amin babi bukan? Babi bukan. Babi bukan. Ayolah, jadi warga negara yang baik lah. Warga negara yang baik itu adalah warga negara yang bisa menghargai jasa pendahulunya, menghargai jasa-jasa perjuangan generasi sebelumnya. Ya, kenapa? Malam yashkurin nas, lam yashkurillah. Kalau kita tidak bisa menghargai jasa-jasa mereka, ya berarti kita tidak berterima kasih kepada mereka. Berarti kita juga tidak berterima kasih kepada Allah. Ya. Nah, berikut ada penjelasan dari salah satu ulama, ya, seorang kiai. Saya memanggilnya Kiai Mas Taufik. Ya, Mas di sini Maulana Sayyid. Beliau adalah zuriyah Wali Songo dari Trah Sunan Derajat, Trah Sunan Ampel. Ya, Mas. Jadi Masnya di sini bukan Mas Kang Mas, tapi Maulana Sayyid atau Maulana Syarif. Nah, bagaimana videonya? Berikut ini penjelasan beliau. Anggota jamaah yang dimuliakan Allah, kita sudah menginjak 78 tahun. Jadi usia yang sudah cukup bagi bangsa kita. Tentunya ini sudah umur, sudah tua. Tentunya kita harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya juga selawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan anak cucu-cucunya yang datang ke Indonesia. Jadi ini adalah murni perjuangan daripada cucu-cucunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga bumi Indonesia yang kita cintai ini tidak bisa diklaim sepihak oleh yang bukan dzurriyyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? 17 Agustus tahun 1945 itu juga atas restu Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Jadi bukan yang lain. Jadi sebelum itu perjuangan-perjuangan anak bangsa ini dimotori oleh keluarga Wali Songo. Jadi Bung Karno ini juga terahnya daripada Sunan Giri. Dari Nyai Ageng Serang lahirlah Soekarno ini. Jadi Soekarno ini terahnya Wali Songo juga. Diumumkan di Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Itu dekat rumahnya Bung Karno. Bukan orang lain. Jadi bangsa ini ditegakkan, dimerdekakan oleh keluarga Wali Songo. Ini sudah mulai diaku-aku oleh orang lain ini sekarang. Sudah diaku-aku. Ini. Dari Mister inilah, dari ini. Murni itu perjuangan Wali Songo. Memerdekakan bangsa ini. Termasuk tahlil itu, sudah diaku juga tahlil itu. Lah panjenengan ini santri-santrinya derajat, santri-santrinya Kanjeng Sunan Ampel. Kanjeng Sunan Ampel ini putranya Sayyid Ibrahim Samarkondi. Orang Jawa menyebutnya Asmoro Kondi. Makamnya ada di Tuban. Jadi ini juga mulai sudah diaku-aku juga ini. Untung ini keluarganya Wali Songo ini ada yang bersuara. Kalau tidak bersuara diaku-aku juga. Termasuk Bumi Pertiwi ini sudah mulai diaku-aku juga. Nah inilah pewaris-pewaris panjenengan semua ini harus juga menyuarakan itu.
Jadi ini seperti beliau ini Ustadz Dani, ya pula ini duriannya Wali Songo juga ini. Keluarganya Bani Rancang, Sayyid Kursi. Kalau di Cirebon itu ada Syarif Hidayatullah. Syarif atau Sayyid itu durian Rasulullah SAW. Jadi kalau tidak itu tidak mengenal itu. Maka dari itu bersyukur semua yang hadir ini dengan adanya proklamasi 17 Agustus tahun 1945 ini menjadi NKRI ini adalah harga mati. Nah ini harus disyukuri. Harus disyukuri. Karena tanpa perjuangan Durya Wali Songo tidak akan ada yang namanya Indonesia. Karena jauh sebelumnya juga Durya Wali Songo yang dimotori oleh Wali Songo dan kiai-kiai NU pada waktu itu sebelum NKRI lahir ini sudah Indonesia ini sudah disuarakan. Tahun 23 sudah disuarakan. Disuarakan ini. Indonesia ini sudah disuarakan. Disuarakan oleh Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Abbas Buntet Cirebon, Kyai Hasan Genggong, Kyai As'ad Samsul Arifin. Sudah disuarakan ini, Mbah Holil Bangkalan. Semuanya ini keluarga Wali Songo. Izin bertanya Abah, gimana cara menangkal spek terjangnya Pak Lutfi bin Yahya yang merusak sejarah dan peradaban Nusantara? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah sebangsa dan setanah air. Kita jangan memojokkan, kita punya ilmu, serang dengan doa, betul nggak? Mana yang hak, mana yang tidak hak itu kelihatan. Daripada kita komen di itu di ini, lebih baik kita doa. Mana yang benar, mana yang salah itu ketahuan. Betul atau tidak? Percuma. Karena apa? Bajunya sama, baca bismillahnya sama, semua sama. Lemah lemutnya pun seperti sutra, sama. Betul nggak? Coba kalau yang benar-benar, apakah itu menyelamatkan negara Republik Indonesia atau menghancurkan Indonesia? Itu kelihatan nanti, betul nggak? Doa, bukan kita jadi pemerang itu dan ini. Doa, kita ini sudah dibekali oleh ulama Nusantara, betul atau tidak? Jelas atau tidak? Ya udah, siapa lagi? Barangkali ini mau bertanya ini, monggo. Yo, monggo. Gak apa-apa, monggo. Kita jangan malu-malu, biasa. Monggo, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iqbal dari Laskar Raja Wali Songo Surabaya yang ini menemani Gus Fakih ke sini. Sowan ke sini. Pertanyaan saya sih gini aja, Pak, apa? Untuk kita, saya kan anggota Laskar ini, Pak. Nah, setelah saya tadi melihat manuskrip yang ada di Museum Jenengan tadi, kan ada foto-foto Laskar. Di situ kan ada semangat-semangat para pejuang di zaman dahulu ya. Di zaman dulu ya. Nah, untuk membakar semangat para Laskar ini untuk mempertahankan Nusantara itu. Salah satu saran dari jenengan yang paling awal yang harus kita kerjakan untuk membangun semangat ini seperti apa, Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah sebangsa dan setanah air. Kita ini membangun dari bawah, disebut sambung oyot, sambung rasa Jogonegoro. Bagaimana kita harus subangsih kepada rakyat? Apa subangsihnya? Kita ada yang sakit kita tengok, ada yang meninggal kita tolong, kita rakyat membutuhkan sesuatu atau tetangga atau ibu bapak dan sebagainya kita bantu. Itulah bisa mendekati persatuan dan kesatuan. Itulah
menjadi tokoh yang benar-benar untuk menghimpun laskar-laskar untuk menyelamatkan negeri Indonesia ini. Itu dari saya. Lebih semangat, betul atau tidak? Kalau kita hanya kumpulan terus ke sana ya sama dengan dongeng. Tapi kalau kita praktek sembunyi di dalam terang tapi bisa menghimpunkan, menjaga tanah air, bukan menghancurkan tanah air tapi menyatukan, itulah menjaga Republik Indonesia, Pancasila, Merah Putih, NKRI. Itu lebih semangat, betul atau tidak? Jadi rasa subangsihnya, rasa keberaniannya karena di situ, karena cinta kasih sayang. Betul atau tidak? Paham nggak? Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel